Lagi sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kasih tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yang percaya Tuhan, dari hatimu katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara dari hati. Shalom, doa dan harapan saya kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kalian melakukan kegiatan pagi hari ini, sepanjang hari ini, yang terbaik kalian akan dengar firman Tuhan, karena firman ini yang akan memberikan kita kekuatan yang baru, penghiburan yang sejati, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kasih anugerah Tuhan yang tetap menjadi bagian kami, orang yang percaya kepadamu. Kami akan dengar firman Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, firman yang hidup kepada semua pemirsa Kompas TV yang ada. Kami mengucap syukur, Engkau berbicara, kami siap, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, renungan hari ini akan diambil dari Yohanes 2 ayat 23 dan 24 yang berbunyi begini. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menulis begini, Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Selama Yesus di Yerusalem pada hari Paskah, ada banyak orang percaya kepada dia karena melihat tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Saya katakan mujizat, di Alkitab tulis tanda-tanda yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi perhatikan ayat 24, dia katakan begini. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal siapa mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita di dunia ini, ada banyak sekali orang-orang yang membuat kita kagum. Apa orang yang sukses di dalam usaha, orang sukses di dalam karir, orang sukses di dalam melayani, mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, pastor, dan hal-hal yang seperti itu. Kalian perhatikan, ada orang bilang kalau saya bawa di rohani lah, wah pendeta itu luar biasa dipakai Tuhan. Kalau bawa di bisnis, wah bapak ibu itu luar biasa, dia diberkati Tuhan. Perhatikan ayat ini berkata begini, ada banyak orang percaya kepada Yesus karena melihat tanda-tanda ini. Nah saya terjemahkan begini tanda-tanda ini. Karena pada waktu Yesus ada di dunia melayani, dalam penginjilan dia mengabarkan kabar sukacita tentang sorga ini, ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah,
Tuhan katakan begini, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang ikut Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan, karena hanya melihat tanda-tanda yang dia lakukan. Mujizat, saya juga istilahkan mujizat ini, berbicara juga tentang berkat saat ini. Jadi ada banyak orang yang ada di gereja, ikut Tuhan, karena hanya mengejar berkat. Nah, biasanya banyak sekali orang di saat itu tidak ditemui dalam waktu-waktu tertentu, mereka akan kecewa dan mulai meninggalkan gereja, mulai tidak doa, mulai tidak baca firman, mulai mereka menjadi mantan pengikut Yesus. Karena apa? Ada hal yang salah dalam mereka ikut Yesus, bukan mereka berpikir begini ikut Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa kalau bukan Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lihat, perhatikan ayat 24, dia berkata apa? Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena dia mengenal kita semua. Yesus maha kuasa, maha tahu. Dia kenal semua kita. Nama, apapun yang ada dalam hidup kita, dia yang ciptakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa berkamuflase, melakukan sesuatu untuk pencitraan seperti orang baik dan segala hal-hal yang dibungkus, dikemas dengan mungkin titel, harta dan segala macam. Tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Dia kenal siapa kita. Nah, di sisi yang lain, kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin dilihat orang, kalau kita dilihat orang luar biasa, perhatikan itu. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Itu hanya kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Bahasa rohaninya, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa memiliki mungkin secara jasmani, punya rumah yang bagus, punya hal-hal lahir yang seperti itu. Ingat, semua itu anugerah Tuhan. Orang sering bilang begini, sekaya apapun orang itu, kalau dia meninggal, tidak ada kekayaan itu yang dia bisa bawa. Karena di dunia ini, kita hanya sementara hidupnya. Hidup yang kekal itu ada di sorga yang kekal sana. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau eksis, kita mau berbuat, kita mau lakukan sesuatu apapun, sebagai orang yang percaya, ingat, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun kalau bukan karena Tuhan. Tetapi perhatikan, kenapa Tuhan tidak mempercayakan sesuatu dalam hidupmu? Kau periksa dirimu. Kalau engkau bilang kau anak Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama dulu berlalu, baru yang baru datang. Tuhan tidak akan mempercayakan kita hal-hal yang luar biasa kalau manusia lama kita masih ada hidup dalam hidup kita. Apa itu? Sombong. Apa itu? Pemalas. Apa itu? Tidak disiplin. Apa itu? Tukang gosip. Apa itu? Tukang hoang. Apa itu? Engkau sering terlambat dalam banyak hal. Bahkan kalau kau ke gereja, engkau sering terlambat. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau masih hidup di dalam hidupmu, harusnya firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau mampu. Yang orang bilang, waduh dulu dia pemabuk, sekarang tidak. Waduh dia pemalas, sekarang rajin. Waduh dia tukang gosip, sekarang enggak. Waduh orang itu tidak disiplin, sekarang tidak. Waduh orang itu dikit-dikit pinjam uang, sekarang tidak. Orang itu tidak disiplin dan mengelola keuangannya. Sekarang dengan engkau hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan ini akan memberikan engkau kekuatan yang baru untuk engkau mampu untuk hidupmu mulai berubah kepada hal-hal yang positif. Karena kalau engkau masih seperti itu, Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang ilahi, bahkan berkat ke dalam hidupmu. Kita orang Manado ada istilah begini, biar kalah nasi, jangan kalah aksi. Nah, kalau mengacu ke situ, saya mau katakan tidak semua orang Manado loh seperti itu. Ada banyak yang tidak seperti itu, hidupnya sudah dipulihkan, karakternya tidak seperti itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita orang Manado paling sulit untuk rendah hati. Karena ada ungkapan begini, waduh orang Manado kata, miskin aja sombong apalagi kaya. Tetapi saya ulangi lagi, itu hanya istilah. Karena tidak semua orang Manado seperti itu. Karena hal itu di suku manapun
orang yang sombong, orang yang iri hati, orang yang hal-hal yang negatif, semua ada di semua suku. Kembali kepada kita semua. Kita ada hidup di dalam Tuhan. Hari ini kalian mendengarkan firman Tuhan. Tanya, kenapa engkau tidak diberkati? Kenapa suamimu seperti itu? Kenapa istrimu seperti itu? Kenapa anak-anakmu seperti itu? Kenapa orang tuamu seperti itu? Kenapa pekerjaanmu tidak menjanjikan sesuatu? Kenapa bisnismu selalu gagal? Hari ini Tuhan mau pesan. Ubah hidupmu. Dan merubah hidupmu hanya firman Tuhan ini yang bisa mengubah hidupmu. Agar apa? Kalau engkau dari hari, minggu, bulan, tahun, terlihat engkau semakin hari semakin berubah. Karena ada firman yang hidup dalam hidupmu. Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Injil itu yang hidup dalam hidupmu. Firman yang hidup itu hidup di dalam hidupmu. Firman itu yang akan memberikan engkau kekuatan untuk engkau semakin hari semakin berubah. Agar apa? Saya kasih contoh. Kalau engkau aja miskin sombong, bagaimana engkau kaya? Tuhan tidak akan memberikan engkau berkat yang lebih. Karena kalau engkau sombong dalam tanda kutip, mungkin namamu Abraham, mungkin namamu Paulus, mungkin namamu Maria, mungkin namamu Deborah. Nama-nama yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau karaktermu, kelakuanmu tidak menggambarkan ada firman yang hidup, Yesus orang Nazaret hidup dalam hidupmu, maka hidup itu akan menjadi sia-sia. Maka hari ini Tuhan berbicara pada kita semua, kepada pendengar pemirsa dari Kompas TV Manado, mari ubah hidup kita dan jangan engkau bermimpi bahwa engkau bisa mengubah suami. Engkau bisa mengubah istrimu, engkau bisa mengubah anak-anakmu, engkau bisa mengubah orang tuamu, engkau bisa mengubah temanmu, sahabatmu. Ingat, hanya firman yang mampu mengubah orang menuju kepada hal-hal yang positif. Jadi, marilah engkau itu dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Hidup saya yang lama betul-betul tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sering katakan begini, jangankan yang normal, yang setan saja tidak suruh, saya buat dulu. Tetapi di saat saya jumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada hal-hal yang berubah dalam hidup saya. Saya kasih contoh biar orang mau maki-maki saya di medsos. Seperti apa? Saya tidak akan pernah balas berdebat seperti itu. Karena apa? Saya selalu berpikir begini. Yang pendeta bukan dia, saya. Yang hamba Tuhan saya, bukan dia. Nah kalau saya berdebat di medsos, sudah maki-maki yang keluar, sudah ajak orang berkelahi. Apakah saya menggambarkan lagi seorang hamba Tuhan? Jadi itu yang merubah hidup saya. Firman ini. Di saat saya bertobat, saya mulai baca firman, saya mendengarkan firman Tuhan, saya membaca buku-buku rohani. Itu mulai mengubah hidup saya. Sama dengan begini, kalau hidup saya contohkan ada air yang hitam. Air yang jernih masuk terus dalam hidup saya. Saya kasih contoh kopi saja. Kalian kopi hitam, kalian buka keran air yang putih, lalu tampung air itu. Semakin lama air yang hitam, kopi yang hitam itu keluar, terganti dengan air putih. Begitu juga hidup saya dan saudara. Firman ini yang kau baca, kau dengar, kau ada di ibadah, di gereja, di kolom, di komsel, dan di banyak hal. Firman ini yang akan memberikan pencerahan kepadamu. Di saat kau mau gosipin orang, engkau akan ingat, oh tidak boleh. Di saat kau diberkati, engkau pelit, engkau akan berkata, oh tidak boleh. Di saat engkau ini, firman Tuhan akan ingatkan kamu, aduh saya jangan lagi jadi pemabok. Saya jangan lagi melakukan hal-hal yang negatif. Itu hanya firman yang bisa memberikan pencerahan itu. Dan firman ini juga yang akan memberikan engkau kekuatan agar engkau mampu mulai meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah kalau itu terjadi dalam hidupmu, perubahan hidupmu akan mempengaruhi sorga. Perubahan hidupmu kepada yang positif akan mempengaruhi, akan membuat Tuhan ingat sama kau. Dan mulai
engkau akan diberikan kepercayaan-kepercayaan yang dari sorga. Saya kasih contoh, mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak dua lah, satu pemabuk, satu narkoba, hidup tidak disiplin, lalu anakmu yang satu orangnya disiplin, takut akan Tuhan, dia bisa mengatur keuangan. Kalau engkau punya harta, saya tanya kamu akan percayakan ke anak yang mana? Yang pemabuk, yang narkoba, yang tidak disiplin, yang hidup berfoya-foya, atau anak yang takut Tuhan, hidupnya ada disiplin, bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan hal-hal yang negatif. Begitu juga Bapa kita di sorga. Alkitab menulis, ada banyak orang percaya kepada Tuhan karena melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Nah, apa yang Tuhan lakukan adalah tanda-tanda mujizat. Dia mentahirkan orang, 10 orang yang kusta. Dia membuat Bartimeus yang buta bisa melihat. Dia mengubah seorang Sakeus yang selalu menghalalkan segala cara untuk bisa kaya. Dia bisa berubah. Dia jumpa Yesus, dia katakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Yang kutipu kembalikan 4 kali lipat. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Orang yang jumpa Yesus, pasti dia berubah menuju kepada hal-hal yang positif. 28 tahun saya tinggal di Jakarta. Saya hidup di jalan, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. 96 Desember, saya jumpa Yesus secara pribadi di Tondano. Dan saya tinggalkan kota Jakarta, mulai tinggal di Manado. Dan saya mulai mengalami proses Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai hal-hal yang dalam tanda kutip, saya 10.000 pun saya tidak punya duit lagi di Manado. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan yang membawa saya bertobat di Manado. Tuhan yang bawa saya ke tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia melatih saya, memproses saya, menggiling saya sedemikian rupa untuk menjadi roti hidup. Nah, hari ini kalau saya ada di Kompas TV, ini adalah kepercayaan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya bisa katakan ini, siapa saya? Saya orang yang hidup penuh dosa, saya tidak layak. Duduk manis saja di gereja itu sudah anugerah Tuhan. Tapi kalau Tuhan mempercayakan saya boleh menjadi hamba Tuhan, saya boleh berkhotbah, diundang kemana-mana, saya bahkan Tuhan percayakan ada sebuah gereja, seorang gembala sidang. Ini hanya anugerah, itu yang saya katakan. Itu adalah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang seperti saya bisa bertobat aja, duduk manis di gereja, wow, orang sudah bilang itu mujizat. Tetapi di saat saya berubah semakin hari semakin baik, saya tidak pernah bermimpi jadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi Tuhan akan mempercayakan sebuah gereja. Saya tidak akan pernah bermimpi bahwa saya ini ada kolam seperti ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena hidup saya yang lama, latar belakang saya, tidak layak saya menerima ini. Tetapi itu yang saya katakan tadi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa? Yohanes 2 ayat 23 katakan, selama hari Paskah Yesus ada di Yerusalem. Dan ada banyak orang yang percaya karena melihat tanda-tanda yang dia lakukan. Kalau kehidupan rohanimu ikut Tuhan hanya karena berkat, hanya karena mujizat, akan tiba saatnya semua itu engkau akan jenuh. Orang Manado bilang, anak akan pasti ikut Tuhan. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang berubah. Engkau akan melihat, kok sepertinya Tuhan pilih kasih. Kenapa orang itu sembuh sakitnya? Kenapa orang itu diberkati? Kenapa orang lain diberkati Tuhan? Waduh, Tuhan ini pilih kasih. Karena engkau tidak pernah diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Makanya hari ini Tuhan mau katakan, di ayat 24 dikatakan, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu. Dia tahu engkau pemalas, dia tahu engkau tidak disiplin, dia tahu engkau syirik. Orang dia tahu engkau itu kemana aja terlam. Dia tahu bahwa hal-hal yang negatif dalam hidupmu engkau tidak mau berubah. Maka hari ini engkau doa, engkau berbicara kepada Tuhan, katakan, Tuhan, hari ini saya mau bertobat, saya ingin berubah. Dan kalau Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk semakin hari saya berubah menuju gambar kali 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus bilang begini, kami tidak tawar hati, walaupun tubuh jasmani kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinia kami, rohmu dipulihkan semakin hari menuju kepada gambar Yesus.
hidup kita harus berubah menuju apa yang Yesus lakukan. Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Untuk apa engkau sekolah, mungkin punya gelar, STH, MTH, punya doktor dan segala macam. Kesimpulan dari firman ini, saya ingatkan kepada pemirsa. Firman Tuhan ini yang kita baca, kita sampaikan kepada orang. Seharusnya harus hidup dalam hidup kita dulu. Firman ini dulu yang harus merubah kita. Firman ini yang dulu memulihkan kita, baru kita layak menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Firman ini agar orang lain bisa dipulihkan. Karena orang akan bilang begini, dia bukan hanya sekadar khotbah, tapi hidupnya adalah khotbah yang hidup. Karena orang bilang, waduh dulu dia pemabuk, sekarang tidak. Waduh dia ini tukang iri hati, sekarang tidak. Waduh dia ini tukang gosip, sekarang tidak. Waduh dia pemalas, dan hal-hal yang negatif begitu. Kalau mulai hari ini kalian dengar firman Tuhan, kalian bikin komitmen dengan Tuhan, agar minta Tuhan sebagai manusia engkau penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Katakan Tuhan engkau tidak mampu, karena Tuhan yang akan memampukan engkau. Engkau buat komitmen dan Tuhan akan hidup dalam hidupmu. Dia akan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan engkau tanpa engkau sadari, engkau akan lihat dari setiap persoalan, masalah, tantangan yang engkau mulai mampu lewati, orang akan melihat ada perubahan dalam hidupmu. Maka itu Alkitab bilang, engkau akan seperti Sion yang bermimpi. Alkitab berkata, kita orang percaya akan semakin hari semakin naik, tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bukan engkau jadi ekor terus. Bukan engkau jadi Kristen yang hanya mengeluh, stres, depresi. Hanya iri hati lihat tetanggamu, iri hati lihat kakakmu, iri hati lihat temanmu. Itu semua bukan berasal dari Tuhan. Kalau engkau buat komitmen sekarang, engkau berkata, Tuhan, hari inilah, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini waktunya Tuhan. Karena tidak kebetulan engkau menonton siaran Kompas TV Manado ini. Engkau berbicara, Tuhan, tidak kebetulan saya menonton acara Kompas TV ini. Dan saya tahu inilah hari saya untuk hari pemulihan. Hari ini saya buat komitmen, saya akan berubah, saya bertobat. Tuhan berikan kekuatan, karena Alkitab menulis Injil ini, firman ini adalah kekuatan Allah. Dan ini juga yang akan menjadi kekuatan saudara-saudara yang menonton ini. Mungkin saat ini engkau bilang, engkau tidak sanggup lagi hidup dengan suamimu. Mungkin hari ini engkau berkata, saya tidak sanggup lagi hidup dengan istriku. Mungkin engkau berkata, kita tidak sanggup lagi melihat kelakuan papa. Kita tidak sanggup lagi melihat kelakuan mama. Mungkin orang tua berkata, kita sudah tidak lagi sanggup melihat anak kita. Anak yang model begini, kalau tahu, orang Manado sering bilang, kalau mama tahu sampai model begini, waktu ngana lahir, mama seramas di leher gini. Itu sering waktu kecil kita dengar kalau orang tua marah kepada anak-anak yang nakal. Tetapi hari ini adalah harinya Tuhan dalam hidupmu. Ambil komitmen. Engkau menonton acara Kompas TV ini tidak kebetulan. Tuhan yang tuntun engkau. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengasihi engkau luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menonton Kompas TV ini, ingat, sebagai orang yang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan tidak pernah pandang bulu, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia akan memberkati kita. Alkitab menulis, Tuhan memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Secara global, secara umum. Tapi hal-hal yang spesial, Tuhan akan berikan kepada orang yang mengambil komitmen untuk berubah sesuai firman. Jadi hari ini, tangkap firman Tuhan ini. Karena ini harinya kalian. Tuhan akan memberkati kalian. Dan ingat, di saat Tuhan berkati satu rumah, satu orang dalam rumah, maka Tuhan akan memberkati seisi rumah. Karena kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dimulai dari dalam rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari imani firman Tuhan ini berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kalian sudah dengar firman Tuhan. Iman kalian akan bertumbuh di dalam Tuhan.
Kami hanya menyampaikan firman Tuhan yang akan memberkati kalian. Kalau kalian mengambil komitmen untuk menangkap firman Tuhan, hidup dalam hidup kalian dan percaya, firman ini akan membawa kepada bukan hanya diberkati di dunia, tetapi ini akan membawa kalian kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Siapapun yang mendengarkan siaran Kompas TV ini, Engkau berkati mereka, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar mereka, pekerjaan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita dari sorga mengalir kepada semua yang mendengarkan firman ini. Teguhkan, kuatkan iman percaya mereka dalam nama Yesus. Sempurnakan semua ini. Haleluya. Amin.